Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna fa kunna qauman dhalin. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Kita baca tadi ayat yang ke-103 sampai 106. Sambungan kaji yang lalu. Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat yang ke-103 sampai seterusnya. Wa man khaffat, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah alladzina khasiru, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, fi jahannama khalidun, di dalam neraka jahanam. Mereka itu kekal sampai siko ke petang, kalau tidak salah kaji. Cuman antara takana yang nak takana dulu. Sambungannya talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu, membakar dan merusak wajah-wajah mereka api neraka. Api neraka membakar dan merusak wajah-wajah mereka. Wahum fiha kalihun, sedang mereka di dalamnya kalihun. Kalihun, bibir mereka mana? Takaluyak, terbuka. Takulibak, nanti diterangkan. Mari kita pahami secara ringkas. Di antara orang-orang yang merugi, dan merugi itu baru sadar dan diketahui nanti setelah tiba di akhirat. Karena dalam keadaan dunia, dalam kehidupan dunia orang masih ada marah soleh. Sebagian orang maksudnya usahanya, kerajonya, perbuatannya, tingkah lakunya berakibat kesengsaraan baginya. Itu penderitaan. Lalu begitu menyadari sebagian orang, karena masih disibukkan dengan tetek bengek dan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia yang menggiurkan, yang mempesonakan bagi orang yang tidak puas. Sehingga tidak sadarnya, sabananya, kerajonya, perbuatannya mengarah kepada kerugian yang luar biasa nanti di akhirat.
Itu gunanya kita mengana-ngana dan dikanakan. Sebab kalau tidak dikana-kana, apalagi tidak dikana-kanakan misalnya, orang kok bisa hanyui saja, hanyui larui, bahkan karam dalam kehidupan dunia. Kalau bahasa awak, nak do mengaji-ngaji, nak do menghadiri wirid atau ta'lim. Biasanya nang kamanu, nang kamanganan. Karena orang yang sibuk ko tentunya pikirannya, waktunya, segala yang dimilikinya terpusat tertuju kepada anan disibukkannya. Bisa jadi tidak sempatnya membaca, menelaah, membuka-buka, kaji. Nah, ada orang yang mengenakan cukup kita ko hadis saja mendengar. Allahnya adalah tasapu aja namanya. Namanya nak tiba di bandar, tiba di sungai, ndak ada nama ambek, ndak ada nama alangi, lalu main ke bawah. Batu nak ada, ranjau nak ada, lalu ke bawah. Tiba di duit tak itu ndak ada namanya apa namanya. Ndak ada nama nganan, ndak ada nama ingian. Kita nak lagi datang mengaji. Lagi dua namanya disepo. Lagi nama nganan. Lagi nama negur. Bahkan ada yang lain nama ambek nama lain. Itu guna mengaji salah satunya. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang mereka karam, hanyui karam dengan kehidupan duniawi, bisa jadi orang-orang nanti yang akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa, karena mereka mengalami kerugian. Tidak ada satupun usaha mereka yang ada manfaatnya untuk kehidupan. Nyokok dape karajo kita ko atau apapun yang kita buat berguna, berfaedah, bermanfaat, bisa lo kita jadikan di hari setelah kita mati menjadi pegangan lo di kita. Kalau kaji ke petang, yo setelah mati kan masa depan wak kan setelah mati itu. Bisa jadi ada orang yang menganggap masa depannya di hari tua. Sehingga ketika mudanya bau sawo sehabis-habisnya lalu berkecionya. Rumah lah selesai seolah-olah tiba dari tuanya senang-senangnya. Lekin itu ada agak-agak orang sebagian. Tapi hendaknya ada dulu nak kita andalkan, nak kita pegang kacio kita, simpanan kita setelah mati. Kok nak do? Bagaimana kok nak do? Ya, karajo itu nak do manfaatnya untuk setelah mati, paling-paling manfaatnya untuk sebelum mati. Karena ada karajo perbuatan yang terbatas guna faedah manfaat hanya sebelum mati. Setelah mati tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya, memangnya tidak ada persiapan untuk masa depan setelah mati. Kan orang konan ingin balik. Dalam ayat kan meminta ingin kembali hidup. Bagaimana kau ingin kembali hidup? Ya alasannya itu ingin beramal saleh, ingin bagaimana, ingin begitu, ingin mangko, kan alasannya itu. Ada sekian ayat yang pernah kita pelajari dulu. Kalau salah satunya kita cigok di surah Al-Mu'minun di ayat akhirnya berbunyi itu. Ujung ayat 99. Qala rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku hidup lagi. Kemana kembalian? Ke dunia.
la'alli a'malu salihah. Mudah-mudahan, semoga dengan engkau kembalikan aku hidup ke dunia, aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, kalla, fima taraktu, yang amal saleh itu dulu tak sempat, tak ada waktu untuk mengajukan. Kira itu intinya. Kita tidak akan memahami ayat itu, cuman mengenal. Kenapa? Karenanya tidak ada nanti karajonya itu bermanfaat. Kalau bahasa di kami, memang sekacik tio tidak ada manfaatnya untuk sudah mati. Masih terkenal kan? Sekacik tio, sekacik mintin, seketik bana, sanginyi bahasa kami. Tak ada seketik, sanginyi itu tak ada. Karena semua amalan itu, semua karyanya hanyalah untuk kepentingan sebelum mati. Orang itu namanya alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu orang yang merugikan diri. Artinya kakuknya, perbuatannya merugikan kepada dirinya sendiri setelah mati, lebih-lebih di akhirat. Nah, apabila ditimbang bobot kadar nilai timbangnya itu tidak ada. Kok kalau ini ringan? Namanya khafat mawazinu. Tiba di surah Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibal fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa'ulaika alaih fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Itu tu. Anan khaffat ringan. Lamu ko ringan. Tidak ada nak kambariat. Karajono selama ko tidak ada karajo yang bisa mengisi timbangan kebaikan itu. Kok kalai senginyi ringan kata. Aduh, laki-laki kekar bukan anggaji kebatama dia walaupun nyinyi sama menganang-angan. Laki-laki kekar badago badan besar, tambun. Nanti ditimbang lebih baik lebih baik selai sayap nyamuk daripada badannya. Sebab tidak ada bobot, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Ikulah ujung ayat 103. Alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Kita masuk saksinan. Orang-orang yang khasiru, mereka merugikan diri mereka sendiri. Bagaimana bunyi ayatnya khasiru anfusahum, mereka merugikan diri mereka sendiri. Ini tidak orang lain yang rugiannya dah. Siam yang dan melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Kalau amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan seperti itu sesuatu yang tidak ada nilai, walaupun di dunia dengan karajo cakonyo dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat titel, dapat namo, dapat gelar, dapat sanjungan, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Paling hanya di sisi manusia punya nilai. Bahawa kau bernilai sebab kerajaannya kecil orang lain. Disanjung orang, diagung orang, digadang orang, ditinggi orang, diambah orang, deknya. Ada bernilai kecil orang. Itu pun orang nak mendapat lah. Matinya tak ada nilai.
Ika rajono salamo ko merugikan ndak orang lain dirinya. Kok dapet rajo kita, amalan kita jangan sampai merugikan diri awak. Anfusahu. Diri saya dirugikan pada orang lain. Dalam neraka jahanam mereka khalidun. Ayat 103, mereka kekal dalam neraka jahanam. Talfahu wujuhahum. Kita semua ya. Satu sampai talfahu. Talfahu ko dibakar, dipanggang. Hawonya membakar. Jadi istilahnya talfahu wujuhahum munar. Wajah mereka ko dikane haul, dipanggang, dibakar oleh neraka. Sedangkan mereka di dalam neraka itu kalihun. Yang dikatakan kalihun ko disikuah bibiannya tak ya. Nah bawah tak boleh ke bawah. Nah teh bibi ateh ko ya tertarik ke ateh. Jadi wajah mereka tu rusak, dimakan api. Namanya kalih. Barangkali bisa kita ambil contohnya barang plastik terbakar. Kan ada barang-barang kita dari plastik terbakar, kan mengerunyui itu. Mengerunyui, ada orang meleleh ke bawah, ada orang keleleh ke teh. Itu namanya kalih. Wajah mereka kalihun, rusak. Rusak cukup tu digambarkan tiba di bibir, cacat bibir. Dan di bawah takulai ke bawah. Nabi hati tersingkuk kata. Nampak rangka-rangka kalihun. Lalu kita munculkan pertanyaan. Bagaimana kau wajah mereka seperti itu, bibir mereka seperti itu? Itulah wajah-wajah yang pemiliknya, wajahnya hanya mengarah untuk dunia. Kita ulang, itulah wajah-wajah dan itulah bibir-bibir yang hanya wajah-wajah dan bibir-bibir itu oleh yang punya hanya mengarah kepada dunia. Mulutnya hanya lancang, pintar, bijak, bicara masalah dunia. Masalah akhirat, bibir itu keluh. Tidak ada seketik jawab dah. Bahkan itulah bibir-bibir yang asyik bicara tentang kebatilan, tentang berbagai macam hal hanya untuk kepentingan hidup. Yang kadang-kadang bibir-bibir itulah yang membuatnya celaka. Karena ada satu patah kata yang tanpa dipikirkan bisa menjerumuskan orang masuk neraka. Digambarkanlah keadaan orang kuat seperti itu. Tapi tetap bagi orang yang tidak tahu, tetap dia selesai. Ayat-ayat kalau banyak mengancam. Kalau orang tidak pernah dengar, tidak pernah mengaji, tidak pernah membaca, atau kok lina baca ayat kau tapi tidak tahu, biasa saja. Kenapa biasanya tidak pernah dengar, tidak pernah tahu? Alangkah banyaknya orang nanti yang menyesal. Kenapa menyesal? Ya kami dulu tidak tahu, kami dulu tidak belajar, kami dulu tidak begini, tidak begini, tidak begini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Sebab ayat-ayat berulang kali menjelaskan afala kan? Afala taqidun. Apakah kamu tidak mempergunakan akal pikiran atau tatazakkarun
atau tatadabbarun, sejenis ayat. Inti kaji wak dia tadi, jangan sampai kita termasuk orang yang dibakar di neraka, wajah-wajah dan bibir mengalami kerusakan, cacat yang luar biasa, karena wajahnya wajah menoleh kepada kehidupan dunia. Bibirnya hanya pandai bicara tentang dunia. Berzikir tidak, berdoa tidak, istighfar tidak, membaca Quran juga tidak, mengucapkan yang baik-baik yang manfaat untuk akhirat juga tidak. Hanya bibirnya berguna untuk bijaknya hanya untuk hidup di dunia. Lalu ayat yang ke-105 dikecahkan kepada mereka, alam takun ayati, alam takun ayati. Ayat di belakang 105, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakan. Di akhirat kepada orangku dikatakan, ada ulama kita yang mengecekkan iko di mahsyar, ada yang memahami di neraka. Kata aku dikecekkan kepada mereka oleh malaikat atau oleh Allah melalui malaikat, alam takun ayati, untuk menghadik mereka, membentak mereka. Dulu di dunia, bukankah ayat-ayatku tutla dibacakan kepadamu? Tutla, kini kau namanya tutla, tidak membaca loh, dibacakan, sehingga paham dan mengerti. Tutla itu asal katanya kan tala itu mengiringi, mengikuti. Jadi membaca diiringi dengan memahami apa yang dibaca namanya tilawah. Di sebagian orang tilawah itu hanya sekedar membaca kan, tilawatul Quran, membaca Quran. Sabananya kecil para ahli bukan hanya sekedar membaca, diiringi apa yang dibaca dengan pemahaman, paham, mengerti, lalu diikutkan dengan mengamalkan. Bernama tilawah, tala yatlu, untuk menjadi tilawah. Yutla dibacakan, tutla dibacakan, ayat-ayatku dibacakan kepada kamu. Mau diwakini kuah tutla. Sabuk diiringkan dengan penjelasan dan pemahaman. Kalau kau orang Arab, si ayat kau turun dulu, bunyi ayat lebih itu dibacakan atas mereka. Mereka kan tahu bahasa Arab tuh. Sebab orang Arab, orang Quraisy tu tahu bahasa Arab. Quran tu bahasa Arab Quraisy. Tahunya, tapi tetap dibacakan sedikit banyak diterangkan. Jadi bukankah alam, pertanyaanku untuk takriak, membentak, menghardik. Membentak, kalau bahasanya, hei, menyasa-nyasa, masa-masa, menangi-nangi, memana-mana. Ya. Lalu dihardik. Kan hari akhirat, hari penyesalan. Yaumul hasarah. Di antara orang yang menyesalkan, orang yang merugi. Merugikan diri mereka sendiri. Orang yang merugikan diri sendiri itu kan orang yang ringan timbang kebaikannya. Menyasa-nyasa kan? Nyasa-nyasa, memana-mana, memohon-mohon, meminta-minta, dibentak dia. Alam takun. Bukankah alam, adakah tidak? Adakah bukan? Takun, ada, ayati, ayat-ayatku tutla dibacakan alaikum, atas kamu. Pertanyaannya, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu di dunia? Tapi sikapmu, penerimaanmu, fakuntum biha tukadzibu, maka kamu dulu
biha terhadapnya, terhadap ayat-ayat yang dibacakan atas kamu itu, dulu kamu itu tukadzibun, mendustakan, selalu mendustakan, mengingkari, menolak ayat-ayat Allah. Kasih dikecilkan, tapi kepada mereka yang di neraka wajah mereka dibakar, bibir mereka takulayak ya, takulayak. Bibir-bibir yang mendustakan, bibir-bibir yang mengingkari, bibir-bibir yang menentang, bibir-bibir yang membantah, bibir-bibir yang bijak bestari, mencari berbagai macam cara untuk menolak kebenaran. Sangat bijak, sangat pintar, berorasi membantah kebenaran, menolaknya, mengingkari. Bibir-bibir itu tekulayak nanti. Dibacakan atas kamu ayat-ayatku, kamu dulu mendustakan. Mendustakan kan juga bibir nak. Ditolak, ditentang, dibantah, ana mentah, bibir atau perintah hati. Di ayat alam takut. Bukankah? Tanya. Jawapannya tidak perlu dijawab, karena sifatnya pertanyaan itu meminta. Kalau bahasa sehari-hari, contohnya kepada anak namadai, kalau dikecian, kanlah, kalau dikecian, kepatang lagi, dalamu dengan kecian mah. Nah kini nengi begini, alam, itu alam, alam. Mau kalau mau ulang-ulang kecil, sebab mau ulang-ulang kau Nabi sendiri mau ulang-ulang kecil 3 kali supaya paham. Kalau ada orang tak suka mengaji kau diulang-ulang gaji itu. Kalau bahasa awak kan apa gaji? Dia berulang. Pasal jalan dek batan. Kami sebagai guru kau harus mengulang-ulang. Kaji lama dijapui sebentar, berkau ditambahi kaji baru, kemudian buat keringkasan. Ada orang nak mau diulang-ulang tu. Kalau pengen mengaji terus ya biasalah. Tapi yang akan terus mengulang-ulang supaya nama takkid lafzi. Jawapan mereka apa? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Itu jawapan mereka. Ayat 106. Qalu, berkata mereka. Mereka siapa? Mereka yang ringan timbangannya, mereka yang merugikan diri mereka sendiri, mereka yang dimasukkan ke neraka, wajah mereka dibakar, mulut mereka, bibir mereka takulayak, berkerenyut ya. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka selalu mendustakan. Kata mereka ko, ayolah Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Galabat ko bahasa awaknya mengalahkan. Mengalahkan. Lalu dikuasai. Galaba mengalahkan, kemudian nan dikalahkan dapat dikuasai. Di situ di terjemahan mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Shiqwah, taruhlah kita terima artinya kejahatan. Syakawa, kesengsaraan, penderitaan. Jadi kami telah dikalahkan. Seakan ada dua yang bertempur, dua yang berlawanan. Berarti kami dari dunia dulu mengerjakan perbuatan-perbuatan. Yang perbuatan-perbuatan itu mengalahkan kami. Akhirnya
kami menerima kesengsaraan hari ini. Kejahatan itulah menguasai kami. Kalah. Dia kalah, dikuasai. Namanya ghalabat. Syikwatuna. Kami di siku diterjemahkan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Berarti kejahatan lah mengalahkannya sehingga takluk, tunduk di bawah kendali perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada kecelakaan. Nah, sehingga kami mengalami ini kini. Nah, tetangko dalam hadis setiap pagi kita kok keluar rumah. Ada orang yang setiap pagi keluar rumah, dan awak kan setiap pagi keluar rumah. Ada yang menjual dirinya kepada kejahatan. Ada yang membebaskan dirinya sehingga selamat setiap hari. Setiap hari awak mangga keluar rumah tergantung. Ada setiap pagi sih lari jualnya dirinya kepada maksiat, kepada kejahatan, kerusakan. Hasil kakoknya sepanjang hari itu mengarahkan kepada penderitaan. Ada orang setiap hari keluar berusaha membebaskan dirinya daripada itu semua selamanya. Setiap hari. Jangan sampai kita dikalahkan dan dikuasai oleh perbuatan-perbuatan yang berakibat kita mendapat kesengsaraan. Syikwah itu kan kesengsaraan. Kesengsaraan yang diperoleh lantaran perbuatan. Sehingga kami menerima kesengsaraan. Akibat di dunia dulu dikalahkan oleh kerajo-kerajo yang berakibat kami sengsara. Dikalahkan namanya. Dikalahkan. Jadi kata mereka dan mengaku kami di dunia dulu ya Allah memang ditaklukkan dan dikuasai oleh perbuatan-perbuatan yang berakibat kami mengalami kesengsaraan seperti ini di neraka. Dan kami memang sasek. Bila mengaku sasek ke? Mengaku sasek ke di mana? Di neraka. Kok kini orang mengaku sasek nak ada pampainya. Kunna qauman dhalin. Dan kami ku wahai Tuhan kami memang orang-orang yang sesat jalan, tidak dapat petunjuk, sesat. Cuman pengakuan sasek cakap tu tidak diguna oleh. Itu namanya penyesalan. Penyesalan yang tidak berguna dan manfaat. Lalu mereka lah mengaku mendustakan, menolak, menentang, sehingga mereka lah menyadari mereka dikalahkan oleh amalan-amalan mereka. Lalu mereka menerima kecelakaan, kesengsaraan dan mengaku sasek. Untuk itu wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka. Ya, ayat dalam lampau, ayat yang kepetang kan, minta keluar dari neraka itu apa tujuan? Minta keluar dari neraka dan minta dikembalikan ke dunia. Tujuan? Untuk memperbalik timbangan. Jangan sampai merugi. Kita balik ke jika wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Kok balik jo kami balik mengerajuan dan sasek-sasek dan salah-salah tu. Ayo sama nalah zalim menang kami. Bilanya mengecek di neraka, minta keluar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membalikkan timbang. Kok balik jo kami balik melakukan kerajaan lama. Ayo menalah zalim mana kami. Kecek sia. Kecek orang ko. Jangan orang tu sampai awak dah.
minta hidup kembali ke dunia, mohon diberi kesempatan. Marrah ukhra, minta kesempatan. Alasannya sama semua. Sejak mulai malaikat datang ke mengambil nyawa, sejak itu orang kalau mulai minta supaya ditunda. Beca masih tekan kan? Ambeca, laula akhartani ila ajalin qarib, ambeca. Tunggu sebentar. Itu fa asaddaqa, kami ke bersedekah, kami ke beramal saleh. Intinya begitu. Itu alumatile tu. Alumatile. Ketika itulah mulai orang minta mengah? Minta dipending ya. Pending. Tunggu sebentar. Ndak lo lama tu. Berapa? Ajalin karib. Batas waktu yang sebentar sendirilah. Sekedar untuk bagian sedekah. Ndak lama, ndak sampai sabakan. Ndaklah sampai 12 jam atau 12 jam. Sebentar. Ila ajalin karib, kepada batas waktu yang sebentar. Tunda sebentar. Ujungnya bermasalah. Nah, kalau dicabut loh, lah dicabut nyawa, lah keluar. Nah, tiba di surah Al-Mu'minun tadi, ayat 99. Irji'uni. Kalau sekolah berada di tengah malaikat. Kau mau baca dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan namanya. Kitab tafsir Adwa'ul Bayan, di situ diterangkan ketika roh cakutullah berada di tangan malaikat. Kalau malakul maut kan cuma mencabut, lalu roh cakut diambil oleh malaikat-malaikatnya lain. Kata si beliau ko, siapa beliaunya? Kan dakwah enggak? Kan dakwah doh. Andule, mudah-mudahan dakwah. Qala rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, irji'u, kembalikanlah oleh mereka aku ini ke dunia. Rohku mohon dikembalikan. Kata beliau dalam memahami itu permintaan orang yang mati kepada Allah agar Allah menyuruh malaikat tadi mengembalikan roh. Atau pemahaman yang kedua, irji'uni itu kan jamak, wa itu jamak, diulang-ulang. Ada ulang, mau ulang kalimatnya sama. Balik nambu. Kembalikan aku. Baru saja nyawa diambil. Baru saja. Tadi sebelum dicabut. Yang tadi kepada orang beriman tu. Coba ayatnya ayat ke-9 mulai surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lalai kamu lengah, kamu mengingat Allah, nanti kamu merugi. Untuk itu berinfaklah. Dan seterusnya, sebelum tiba masuk di mana orang ketika itu minta ditunda kematiannya. Ikut tertuju kepada orang beriman tu. Kalau ayat yang sebentar aku, irji'uni, ayat 99 surah Al-Mu'minun ko, tertuju kepada orang kafir. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Datanglah kepada salah seorang mereka orang kafir kematian. Lalu nyawanya dicabut. Setelah dicabut, minta kembali. Bunyi ayat 100 selesai. La'alli a'malu salih, supaya aku beramal saleh. Begitu tiba di akhirat, mintalah balik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamilah lihat, kamilah dengar, kamilah alami ya Allah. Itu ketika
kepala mereka tertunduk hina dina dengan sekian banyak penyesalan, dan mereka ketika itulah mengalami mana di mahsyar. Lalu mereka mana-mana di kami lah menengah, di kami lah mencari, farji'na, balikkan kami ke dunia. Ujungnya nak amal salihan juga. Nak amal salihan juga ujungnya. Rupanya amal salihku memberikan timbangan. Makanya dikatakan sekecil apapun perbuatan baik jangan dianggap remeh, dan itu bisa. Boleh bertanya ke ibu, wah atau ke apa-apa lah. Dan memberi engkau banyak seketik. Tambah seketik lagi. Nama memberi engkau seketik. Ya. Tambah senginyi lah, balik timbangan. Tambah senginyi, dipenuh kentang. Ina sanginyi nun jan tinggal. Fala tahqiranna minal ma'rufi saya. Jangan pandang remeh. Nah kecil-kecil kau walaupun kecil jangan pandang remeh. Ini kan remeh. Hadis itu. Walaupun perbuatan baik itu hanya sekedar senyum atau sekedar wajah cerah atau sekedar mencampakkan duri atau barang-barang yang mengganggu di jalan sambil manuia, tahu tu ya? Tu ya tahu. Mangko saya yang puah campak ke tepi sambil berjalan, tak sasak yang ngor. Ya saja nan baik-baik, babuiklah memberi timbangan. Nama salah yang berikan timbangan. Kalau salat aja lejo salat. Pembalik ni cari le. Kalau ko salat, ko isi timbangan ko. Dan rukun Islam na limo to isi timbangan. Anang kicari mangalay? Pambariannya. Pembariannya amal saleh. Yang paling banyak memberikan amal timbangan adalah husnul khuluq namanya. Akhlak yang baik. Ma min syai'in yud'u fil mizan. Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan dalam timbangan yang lebih dapat membarikkan timbangan itu. Min husnil khuluq. Melebihi daripada akhlak yang baik. Ulang. Tidak ada yang lebih dapat membarikkan timbangan kebaikan melebihi khuluqun wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Min khuluqin hasanin. Mau baca hadis lengkapnya di. Jadi ya. Kena dulu lego. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi midanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanatin. Wa inna Allah la yabghadul fahishal badhi." Terjemahnya, tidak ada sesuatu pun, ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, athqal, yang lebih dapat memberatkan, fi mizanil mu'min, dalam timbangan seorang mukmin, yaumal qiyamah, di hari kiamat, min khuluqin hasanin, selain akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah la yabghadu, betul-betul benci kepada al-fahish, orang yang suka berkata keji. Berkata keji, berbuat keji, fahish. Dan al-bazi, orang yang berkata kumuh, jorok. Berarti nan dua ko termasuk akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Kan ujang. Akhlak yang baik memberikan timbangan. Tentu akhlak yang buruk
meringankan memberikan timbangan buruk ya. Di antara akhlak yang sangat buruk cukup muncuang. Allah benci kepada orang yang muncuang. Bermuncuang maksudnya muncuang kotor, berdekat keji, kumuh. Makanya katakan yang kebanyakan yang memasukkan orang ke neraka adalah panenan mulutnya. Banyak tuh sambuah tuh. Nanawa saya mengerjakan nambo saya mengerjakan banyak tuh. Ada beruto, aleh, ada menuduh, ada bergunjiang, ada baca carui, ada sumpah-sumpah, ada mengutuk-ngutuk, ada melaknat, ada mengerupik. Sambuah, sangat sambuah. Mulut sebab itu satu. Yang kedua zikir. Perbanyaklah zikir. Seperti contoh tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ringan di lidah, barik ditimbang. Kan membalik timbangan. Ringan di lidah, barik timbangan. Perbanyak zikir. Coba zikir cakap tu kapan, di masa saja, dalam keadaan apa saja bisa dilakukan. Sambil menjalan auto bisa zikir salatih la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Tiba di alamat, tiba di tujuan. Atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tiba rumah balik. Sambil bonda, sambil boto, sambil berjalan. Tidak perlu kita tukar baju rancak, nak perlu mandi babadak. Dulu. Intinya apa banyak-banyak sen lah. 3 aja kok. Kau nak isi timbang kah? Pambarian. Kalau isi timbang kau nyo salat, puasa, nak rukun, nak wajib-wajib. Tapi nam pambarian kau akhlak yang baik, kata-kata yang baik, kemudian zikir dan jangan anggap sepele dan ringan-ringan perbuatan baik dan ringan-ringan. Ada orang yang masuk surga gara-gara mencampakkan yang mengganggu di jalan. Ada perempuan lacur yang diampunkan Allah dosanya lantaran memberi anjing akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita saudaraku masuk surga. Kok nomor baranya itu nanti besok. Nomor baranya kan nanti dia tahu. Dan jadi jangan sampai singgah di neraka. Sabanta ke jangan singgah. Kalau dapat berjalan di atas sirat tu mulus dan ndaknya sakancang kilik, secapek kilik. Jangan sampai mampir singgah kau jangan. Itu maknanya isrif anna azabanya. Palingkan jauh. Isrif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarrau wa muqama. Disukai kita membaca doa pagi sore agar kita terpelihara dijaga di neraka. Seperti Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni. Walaupun hadis ini dikategorikan lemah oleh sebagian ulama, tapi kita tidak hadis ini, kita kaji doanya. Allahumma ajirni minan nar. Ajirni minan nar wa as'alukal jannah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jaga aku dari neraka dan aku memohon masuk. Ajirni minan nar wa as'alukal jannah. Ajirhu kepada orang lain, kepada suaminda. Ya, untuk suaminda dong. Ni untuk orang tu ajirhu. Ya. Udah awak segala macam, suami awak, anak awak. Tapi kita dulu ajirni minan nar. Atau baca saya Rabbana srif anna, itulah masuk semuanya. Karena isrif anna tu kami cakap tu di samping awak libatkan siasin. Agarnya sin atau sen kerana sin. Siasin. Antara sin jo sen jo. Rabbana srif anna azab
isrif anna itulah masuk awak terogawak dan siasin nan tabayang di kitu nan tagambar kitu sia ko dapat semua kaum muslimin tabayang ya Allah isrif anna jauhkanlah daripada kami semua kaum muslimin kah bawa satu Allah ndak perlu dipaparkan kepada Allah dah. Cuman ketika itu tabayang awak apa awak ibu awak dan sana awak anak tabayang lalu kita baca doa isrif anna azaban jahannam kan surah Al-Furqan dah Al-Furqan 65 dah salah isrif anna azaban jahannam inna azaba kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqamat jangan lupa pagi sore dalam salat pun dibaca. Ada salah seorang sahabat ditanya Nabi, "Ana yang kau baca doa?" Nah, nabu kau nak banyak-banyak tu sebab kamu tak pandai mengarang doa menyusun doa. Ya, ana baca. Nah, meminta Rasulullah selamat dari neraka masuk surga. Ajinni minan nar aslukal jannah. Ketika Rasulullah menjawab, kami pun itu nak kami minta. Itu dulu kami minta ni. Panjang-panjangnya doa kami ujung ke situnya. Jadi kecik sahabat, kamu tak pandai berdoa aku panjang-panjang menyusun kalimat. Ya ana minta. Ya selamat dan aku masuk surga. Ya semua nak doa cakap Rasulullah gitu Rasulullah menghiburnya. Jadi jangan jadi alasan lo tak pandai berdoa aku tak berdoa. Kau tak pandai berdoa. Ini alasan. Meminta aku tak doa tak pandai dah. Meminta tak doa orang yang tak pandai. Yang tak pandai orang manga. Magia. Iya, minta tak perlu pelajarin. Lah. Alah ya. Nah, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.